Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit memperlihatkan ya dan berbagi informasi skema untuk driver flip-flop setrum PDC ya Mas Bro. Kebetulan saya sendiri ini sudah ngerakit driver flip-flop untuk PDC yang menggunakan transistor NPN ya Mas Bro ya, yang sudah familiar kan menggunakan IC ya. Kali ini menggunakan transistor NPN C547 ya Mas Bro. Nanti saya akan kasih share juga, saya kasih lihat skemanya. Barangkali kawan-kawan yang mau mencatat atau merakit yang seperti saya ini, yang saya buat ini, driver flip-flop menggunakan transistor NPN ya. Bisa juga menggunakan transistor yang lain, pokoknya jenisnya NPN ya Mas Bro ya. Ini kan C547. Di sini saya akan jelaskan dulu untuk gambaran rangkaiannya seperti ini, gambaran rangkaiannya. Ini untuk jalur kabelnya. Ini yang kabel kuning ini ke out PDC, nanti ke kaki katoda dengan gate ya Mas Bro. Dan ini untuk suplai aki tegangan 12 voltnya ya. Di sini kabel yang sudah saya soket ya. Saya kasih soket biar tinggal tancap ke modul PDC-nya atau inverternya Mas Bro ya. Untuk flip-flopnya kayak biasa menggunakan volumenya ya. Volume potensinya menggunakan 50 kilo ya Mas Bro ya. 50K. Di sini ada indikator LED, ini sebagai apa ya? Sinyal ya Mas Bro ya. Sinyal flip-flopnya ini ya, lampu LED. Untuk pemasangannya juga nanti saya jelasin. Nah, sekarang kita kasih lihat skemanya Mas Bro. Skemanya seperti ini ya. Ini skema dari driver flip-flop yang menggunakan transistor ya. Yang mau screenshot, mau menyimak atau menyontek juga monggo silahkan. Barangkali teman-teman yang senior sudah punya ya juga silahkan kalian koreksi apabila ada yang kurang pas ya dalam pemasangan komponen atau ukuran komponen. Yang pastinya ya sudah tahu skemanya juga pasti ada ya Mas Bro ya, yang sudah pernah membuat skema seperti ini juga pasti ada. Ini saya juga mengambil dari salah satu Google ya Mas Bro ya, mengambil skemanya dari Google, dari internet ya Mas Bro ya. Yang sudah punya juga syukur, alhamdulillah yang sudah punya skemanya atau rangkaian driver flip-flop yang semacam ini. Yang belum silakan yang mau screenshot. Ini skemanya seperti ini, 1 2 3 cekrek sudah. Oke. Terus saya mau jelasin untuk jalur-jalurnya Mas Bro ya. Nah, untuk jalur skemanya ini potensio ya, potensio 50K yang ini ya, buat setelan najus flip-flopnya ya. Terus di bagian sini ada 4 buah resistor 3K3 dengan 20K ya. Kalau kawan-kawan nggak punya resistor yang 20K, kalian bisa seri ya, menggunakan 10K di seri jadi 2 seperti ini. Ini saya nggak ada resistor 20K, jadi saya seri menggunakan resistor 10K 2 biji Mas Bro. Yang ini ya, ini resistor 10K 2 biji saya seri. Jadi hasilnya 2 resistor. Yang penting kan nilainya 20K ya Mas Bro ya. Yang sebelah kiri atau kanan nih sama ya, saya seri 10K, saya seri ya. Kemudian untuk supply di sini ya, ini supply tegangan 12 voltnya yang langsung kaki min plus ya. Terus di sini ada elko ini 4,7 bisa, atau 4,7 atau 6,8 bisa Mas Bro ya, atau 3,3 bisa juga. Untuk
pemasangan elko-nya jangan sampai kebalik. Kalau voltasenya minimal pakai yang 25 volt ya, voltase kapasitas elko-nya. Yang di bagian sebelah kanannya juga sama 4,7, 25 volt atau 35 ya Mas Bro, atau 16 volt ya. Paling setidaknya paling kecil voltasenya 16 volt ya. Terus di bagian sini ini untuk pemasangan LED untuk sinyalnya di sini ya. Ini LED yang ini ya, LED yang warna biru ini sinyal indikator flip-flopnya ya. Ini bisa pakai resistor di sini, tahanan resistor 1 kilo atau 1,5K ya. Di sini bisa kalau nggak ada ya 4K7 juga bisa di sini ya. Dikasih resistor buat hambatan ya Mas Bro ya, tahanan sini. Terus di bagian sini ini yang menuju ke resistor 20K sini ya, yang menuju ke elko ya sini. Ini kalau ada tanda kayak gini nih nggak nyambung ya Mas Bro, tanda bulat atau tanda strip kayak gini berarti nggak nyambung ini ya. Ini bulat, ini gini nggak nyambung ya, dia langsung nyambungnya ke sini ke elko ya, ke elko min ya. Di sini transistor yang untuk triggernya ya, trigger flip flopnya ini ya, C547 ya. Ini bagian kaki emitor, basis, ini kolektor Mas Bro ya, kolektor tengah, ini basis, ini emitor ya. Jadi pemasangan gambarnya seperti ini Mas Bro ya, sama dia. Rangkaian dengan skema ini pemasangannya sama ya Mas Bro ya, nggak ada bedanya ya. Untuk nilai dan ukuran komponennya juga sama, yang saya pasang di rangkaian PCB dengan yang di skema ini sama ya. Ini sebelahnya juga C547 sama untuk pemasangannya. Ini emitor, kolektor, ini basisnya sini sama, ini ke jalur min, ini ke jalur min ya Mas Bro. Kemudian yang terakhir di bagian out ya, ini out PDC ya. Ke kaki SCR katode dengan gate ya di sini. Ini di bagian ini plusnya ya, plusnya yang ada titik ini plus. Ini nyambung langsung ke min ya Mas Bro ya, supply min aki. Ini PC817 bagian plus ya, yang ada tandanya berarti ini plus ya. Ini ya, ini nggak kelihatan nih Mas Bro ya, plusnya di sini. Ini tanda plusnya. Kemudian ini outnya ya, outnya di bagian out PDC. Ini nanti kalian bisa pasang sebuah resistor minimal 1 ohm buat tahanan ya Mas Bro. Kalau nggak dipasang resistor juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini nanti pemasangan nggak boleh kebalik nih Mas Bro ya. Beda yang menggunakan IC NL55 atau IC SG3525. Kalau yang menggunakan transistor ini nggak boleh kebalik pemasangannya. Jadi nanti kalau kebalik dia nggak mau fungsi ya. PDC nya ini nggak mau berfungsi, FF nya ini nggak mau kedip ya Mas Bro. Jadi kalau kebalik nanti tinggal dibalik aja. Ini udah saya kasih tanda. Yang saya lilit ini nanti menuju ke gate ya, gate MOSFET yang nggak ada lilitannya. Ini menuju ke kaki katoda ya, atau ini yang ke min ya, min elko bagian sekunder PDC ini. Terus yang ini nanti ke bagian kaki tengah volume frekuensi ya Mas Bro. Untuk supply-nya saya menggunakan soket kayak gini biar tinggal tancap ya Mas Bro. Oke, jelas ya Mas Bro, untuk pemasangannya gambarannya sama seperti ini. Nanti untuk pemasangannya juga sama. Ini kita langsung uji tes ya, kita coba. Ini pemasangan suplai aki min plusnya jangan sampai kebalik. Kalau kebalik TR nya langsung rusak Mas Bro. Ini inverternya menggunakan 2 MOSFET mini serinya HY3810. Ini trafonya EM42 ya Mas Bro. Jadi ini saya pisah ya, jadi 3 bagian ya, 3 blok. Ini blok inverter, ini blok PDC, ini blok flip flopnya, FF nya. Ini blok PDC nya pakai 2 SCR, 2 elko, 1 kapasitor, 4 dioda frekuensi. Ini yang ada lilitan ya, ini yang ada lilitannya.
Ini kita pasang di bagian jalur apa nih, jalur kaki tengah volume frekuensi ya, di sini. Atau ini nyambungnya ke kaki gate ya, berarti gate. Yang ini katoda ya, yang ini ke min elko ya, min elko yang tegangan 400 volt Mas Bro di sini. Nanti kalau teman-teman mencobanya memasang ke modul PDC nggak mau nyala, berarti kebalik ya, pemasangannya kebalik. Pemasangan outnya, out ininya, out drivernya berarti kebalik Mas Bro. Oke, kita tes seperti apa hasilnya. Driver flip-flop menggunakan transistor NPN ya guys. Kita kasih beban 500 watt. Ini sudah saya kasih saklarnya juga guys ya. Untuk sinyal ya, indikator sinyal flip-flopnya sudah menyala ya, kedip-kedip dia ya Mas Bro. Nah, tekan. Enggak nyala Mas Bro. Nah, ininya kurang kencang Mas Bro. Lampunya baut ininya kurang nempel, jadi nggak mau hidup ya. Oke, hasilnya seperti ini Mas Bro. Driver flip-flop menggunakan transistor NPN. Ini kita setel bagian sini. Kalau putaran ke kanan dia makin cepat ya, kalau ke kiri dia makin melambat kedipannya. Oke teman-teman semuanya, demikian untuk skema dan gambaran sebuah driver flip-flop menggunakan transistor NPN ya. Yang mau screenshot, yang belum lihat silahkan di screenshot yang ini skemanya, dan hasilnya seperti ini. Ini akinya yang nggak kuat ya, kalau kita naikin frekuensinya akinya nggak kuat, kayaknya udah mulai drop. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam satu.